The film was translated and narrated by M Media. Bos, hilang. Kakak perempuan senior. Tangan ahli bedah terbaik Yunchen digunakan untuk membunuh ikan. Bukankah itu terlalu sia-sia? Saya minta maaf. Anda salah orang. Cu. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Cuwuli. Kamu mengatakan setiap hari bahwa kamu bekerja lembur dan tidak pulang ke rumah. Apakah dia yang dimaksud dengan lembur yang selama ini kamu kerjakan? Kinlan, apa kabarmu? Menjadi seorang istri, Culi bekerja lembur. Sangat keras. Sangat keras. Kurasa kaulah yang sedang merayu orang lain. Suami itu pekerjaan yang berat. Dasar wanita jahat, kamu bermulut kotor. Aku akan membersihkannya untukmu. Aku akan melawanmu. Kinlan, kamu ini gila ya? Cuwuli, aku adalah istrimu. Lalu kenapa kalau kamu istriku? Manajer Kai adalah klien terbesar saya. Dia bisa memberiku kekayaan dan kehormatan. Dan kamu, orang yang tidak berguna yang hanya tahu cara mencuci pakaian dan memasak sepanjang hari. Selain membuatku jijik, kamu praktis tidak berharga. Saya adalah manajer umum dari grup Juhao. Di Yuncheng ini, saya bisa mengatakan bahwa saya adalah hanya kalah dari satu tetapi di atas semua yang lain. Apa yang kuberikan kepada Culi? Bisakah kamu? Jangan merendahkan dirimu ke level pecundang. Aku akan mengusirnya sebentar lagi. Cuwuli, saya sudah menjadi bagian dari keluarga Chu. Bekerja dengan tekun sebagai ibu rumah tangga selama 10 tahun. Untuk keluarga ini, saya juga telah berkontribusi. Bagaimana Anda bisa membantu wanita ini? Apakah mereka ingin menindas saya? Dasar perempuan jahat, berani-beraninya kau menghinaku. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Karena menyinggung perasaanku. Kinlan, cepat berlututlah dan meminta maaf kepada manajer Kai. Aku tidak salah. Kalian berdua adalah pihak yang salah. Hai kamu para pezina. Culi, apakah Anda masih ingin menandatangani kontrak dengan Juhao? Dasar wanita sialan, jangan memaksa saya untuk menceraikanmu. Jika kami bercerai, biarlah begitu. Kamulah yang selingkuh. Kamu akan pergi tanpa membawa apapun. Beraninya kau membuatku pergi tanpa membawa apapun. Dengan koneksi saya, aku bisa membuatmu seperti anjing, diusir dari Yuncheng. Bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Senior, aku di sini untuk membawamu kembali. Senior, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Grup Juhao, Operasi Shen Wansan, sangat sulit. Saat ini belum ada seorang dokter yang berani mengambil risiko itu. Cuwuli, aku pernah demi dirimu dan untuk rumah kita.
berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun pernikahan ini telah menghancurkan tubuh dan jiwaku menjadi bubur. Sebagai manusia, aku tidak kalah darimu. Dian Bu, bagaimana kabarnya? Operasi kakakku. Operasi tersebut sangat sukses. Tuan Shen akan segera bisa bangun tidur. Terima kasih banyak. Itu bagus sekali. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, berterima kasih kepada orang ini, ahli bedah terbaik Yun Chen. Tanpa dia, operasi tersebut tidak dapat diselesaikan. Begitu lancar. Dokter, terima kasih karena telah menyelamatkan kakak saya. Ketua baik-baik saja. Itu sungguh luar biasa. Dokter, kamu adalah grup Juhao, dermawan besar. Tuan Shen baik-baik saja. Sekarang kita kerja sama bisnis dengan grup Juhao. Akhirnya diamankan. Dokter ini, mengapa dia semakin mirip dengan ibuku? Dokter, ini adalah 5 juta Anda, biaya layanan. Tolong Anda harus menerimanya. Ya, hanya untuk ini. Jika kamu memintaku berlutut di tanah dan bersujud 2 kali, aku akan melakukannya. Bagaimana mungkin 2 orang cukup? Anda harus bersujud 100 kali. Benarkah begitu? Qinlan, Ibu, ini benar-benar kamu. Kalau begitu kita sepakat. Bersujud 100 kali. Tidak kurang satu pun. Qinlan. Bagaimana mungkin itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu bisa melihatnya? Saya adalah ahli bedah ini. Kepala ahli bedah. Ibu, apakah kamu benar-benar menabung? Kakak Xian Zuam. Jangan bicara omong kosong. Ibumu belum pernah ke rumah sakit. Selama ini, dia pasti sudah lupa dengan kemampuan medisnya. Sama sekali. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk melakukan operasi sepenting itu? Saya belum berdiri di meja operasi untuk waktu yang lama. Itu tidak berarti aku benar-benar sudah menyerah tentang karir medis saya. Milik Yun Chen, ahli bedah terkemuka, akhirnya kembali. Qinlan, apakah kamu benar-benar akan kembali untuk bekerja di rumah sakit? Cuwuli, menjadi keluarga bersamamu, menjalani kehidupan yang kotor, dan membuang-buang waktuku. Itu adalah keputusan terburuk yang pernah saya buat dalam hidup saya. Saya tidak menyadari, Manajer Chu, bahwa wanita berwajah kuning milikmu ini sebenarnya memiliki kemampuan semacam ini. Tidak heran dia sekarang memandang rendahmu. Sebagai kepala rumah tangga, kamu benar-benar menyedihkan. Dari mana datangnya rubah licik ini? Berkicau, terus-menerus. Siapa yang kau sebut rubah licik? Apa? Apakah kamu belum pernah melihat seorang istri sah memukuli selingkuhannya? Manajer Kai, kamu telah mengubah pendirianmu begitu cepat. Beberapa saat yang lalu, Anda sedang penuh rasa syukur, bahkan menawarkan untuk bersujud kepadaku. Bagaimana bisa tiba-tiba kamu menggunakan wajahmu untuk pukul telapak tanganku? Dasar wanita tua, kamu sudah keterlaluan. Lihat saja aku menangis. Wajahmu terpisah. Qinlan, cukup sekian dari kalian semua. Jangan berpikir begitu, karena kamu menjadi dokter. Kamu bisa bertindak sangat keterlaluan dan mulai memukuli orang. Aku akan menuntutmu, gugat rumah sakit Anda, dan menuntut Anda karena kurangnya etika medis. Itu benar. Gugat dia sampai mati. Pastikan itu untuk sisa hidupnya. Dia tidak akan pernah bisa menjadi dokter lagi. Ibu, Anda tidak mampu menjadi dokter. Ini adalah masalah kecil. Tapi kamu telah menyinggung perasaanku. Klaim utama ayah. Apakah kamu ingin ayah kehilangan pekerjaannya? Apakah kamu menginginkan seluruh keluarga kami kelaparan? Memiliki ibu sepertimu, aku benar-benar sudah nasib sial terburuk dalam belapan kehidupan. Cheng Chen, mereka tidak mengerti ibumu. Tapi bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Chen King, tak perlu berkata apa-apa lagi. Aku buta dan tertipu untuk memperlakukan mereka sebagai keluarga. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Ini adalah rumah sakit. Jika Anda melanjutkan untuk membuat keributan seperti itu, saya akan menghubungi petugas keamanan untuk mengantarmu keluar. Adikku masih tetap orang yang bisa diandalkan. Qinlan, jika kamu memang semampu itu, lalu bersembunyilah di sini selama sisa hidupmu. Saya adalah manajer umum dari grup Juhao. Saya punya 10.000 cara untuk berurusan denganmu. Aku takut kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Butler Show, Anda mengatakan kartu ini berisi 5 juta. Dan ini adalah hadiah ucapan terima kasih, disiapkan sebelumnya oleh Bapak Shen. Ya Ibu Qin. Saya tidak akan menerima uang itu. Tolong bantu saya, kembalikan kepada Tuan Shen. Tidak. Saat seseorang baru saja menindas saya, aku tidak melihatmu melangkah maju. Sekarang hadiah itu dikembalikan. Kamu yang pertama untuk keluar dan mengajukan keberatan. Kartu ini adalah hadiah ucapan terima kasih dari Tuan Shen untuk saya. Ini sama sekali tidak ada apa-apanya yang berhubungan denganmu. Kami adalah suami istri.
Uang ini, tentu saja ini, ada hubungannya dengan saya. Apakah kamu sudah lupa? Kami sudah bercerai. Lalu kenapa? Sampai kita menerima sertifikat perceraian, kita masih pasangan yang menikah secara sah. Aku belum pernah melihat siapapun yang begitu tidak tahu malu. Sekalipun kita benar-benar bercerai. Bagaimana dengan Chen Cheng? Dia adalah putra kandungmu sendiri. Kenapa kamu tidak berikan uang ini padaku? Saya bahkan mungkin mempertimbangkan serahkan Chen Cheng padamu. Ayah, Putra, ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Saat waktunya tiba uang ini, bukankah itu masih diserahkan padamu? Cuwuli, kau benar-benar mengambil putra kami dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Apakah kamu sudah kehilangan akal sehat? Kakak perempuan senior. Dian Bu, bisakah kamu menantarku untuk menemui kakakku? Kurasa kaulah yang gila. Itu 5 juta. Kamu sangat menginginkannya. 5 juta ini. Kamu tidak menginginkannya. Mengapa kamu pergi? Bagus, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Wanita ini, dia pernah membuliku sebelumnya. Kamu pergi, dan tampar dia 3 kali untukku. Dan aku akan memberikan kartunya padamu. Apa yang tadi kamu katakan? Kamu bekerja seperti budak di perusahaan ini selama setahun dan hanya menghasilkan beberapa ratus ribu. Sekarang aku memberikannya padamu. Kesempatan untuk menghasilkan uang dengan cepat. Sebaiknya kau hargai itu. Apa? Aku tak tega menyakitimu, mantan kekasih. Lalu sepertinya, kamu sebenarnya tidak menginginkannya untuk menghasilkan uang ini. Sebaiknya aku pergi dan mengembalikannya kepada Presiden Shen. Tunggu. Chuli, apa yang sedang kamu lakukan? 3 tamparan. Jumlahnya 5 juta. Hanya karena dia, kau mau memukulku hanya karena beberapa kata. Jinjin, diam saja. Aku hanya akan menamparmu 3 kali. Paling buruk, aku akan memberimu setengah dari uangnya. Apakah ini soal uang? Jika kau memaksaku lebih jauh lagi, percaya atau tidak, saya akan membatalkan grup Juhao, kemitraan dengan perusahaan Anda, dan membuat atasanmu memecatmu. Dengan 5 juta ini, saya bisa memulai perusahaan saya sendiri. Apakah saya masih membutuhkannya untuk berada di bawah kekuasaan orang lain? Chuli, aku tidak menyadari bahwa kamu adalah bajingan sekali. Aku akan membunuhmu. Anda. Aku sudah melakukan apa yang kau suruh. Sebaiknya kau tepati janjimu. Bukankah ini kartu saya sendiri? Itu benar. Baru menyadarinya. Kau berani mempermainkanku. Aku tidak mempermainkanmu. Kami telah mencapai kesepakatan. Kamu akan menamparnya 3 kali untukku. Dan aku akan memberikan kartu itu padamu. Saya menginginkan uang itu. 5 juta? Kamu tidak melihat dengan teliti. Jadi, apakah ini salahku? Berikan kartu yang berisi uang itu padaku. Cuwuli, hanya sedikit tipu daya ini. Dan kamu tidak tahan. Lalu bagaimana saat kau bersembunyi dariku? Bahwa kamu tidur dengan wanita lain dan berselingkuh. Kau bahkan berbalik dan menyalahkanku. Ketika aku menghadapimu, apakah kamu pernah berpikir, seberapa sakitkah yang kurasakan? Kamu jelas bukan ayah yang baik. Membawa selingkuhanmu di depan putra kami. Masih saja membuat keributan denganku di rumah sakit. Apakah ini contoh yang Anda berikan? Sebagai seorang ayah, kamu egois dan mementingkan diri sendiri. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Saya sudah menjadi benar-benar kecewa padamu. Halo, bos. Ciuli, kamu kalah. Pesanan penting dari grup Juhao. Anda dipecat, bos. Sudah ku bilang, saya punya 1000 cara untuk menghancurkan kalian berdua. Jinjin, dengarkan penjelasan saya. Nyah. Dan kamu, Kinlan. Apakah menurutmu kamu masih bisa melangkah ke sana? Meja operasi. Saya akan memastikan Anda tidak akan pernah bisa menjadi dokter lagi. Beraninya kau bersikap kurang ajar seperti itu kepada penyelamatku. Siapa sebenarnya memberimu keberanian seperti itu? Shen Wansan, ketua grup Juhao. Ketua, Kai Wenjing, apakah Anda benar-benar berpikir grup Juhao? Apakah itu milikmu? Dokter Kie, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Anda terlalu berlebihan, Tuan Shen. Saya hanya menjalankan tugas saya. Dokter Kie, tidak perlu terlalu rendah hati. Karena telah menyelamatkan hidupku, aku pasti akan membalas kebaikanmu 10 kali lipat. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka adalah tugas suci seorang dokter. Tuan Shen, hadiah ini terlalu murah hati. Aku tidak pantas menerima ini.
Tolong tarik kembali. Mohon terimalah. Aku Aku tahu. Saya sudah menyadarinya, situasi Anda. Tenang saja, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Resolusi yang memuaskan. Manajer Kai. Ketua, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Izinkan saya menjelaskan. Saya tidak peduli dengan kesalahpahaman apapun. Aku hanya tahu bahwa kamu telah menyinggung penyelamatku karena Anda menikmati menggunakan nama grup Juhal, bertindak sembrono. Lalu grup Juhal, tidak ada tempat untukmu. Butler Zhou? Ya ketua, singkirkan Kai Wenjing dari semua posisinya. Miliki dia. Keluar dari grup Juhal langsung. Dipahami? Tidak. Ketua, aku tahu aku salah. Tolong beri saya satu lagi peluang. Saya akan meminta maaf kepada Ibu Qin saat ini. Ibu Qin, aku putus dengan suamimu. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Mohon maafkan saya. Mohon sampaikan permohonan Anda kepada ketua. Atas nama saya. Kau ingin aku memaafkanmu di kehidupanmu selanjutnya. Kurangnya integritas Anda. Artinya tetap berada di grup Juhal. Itu hanya akan membuatmu menjadi anak yang dikucilkan. Butler Zhou, bawa dia pergi. Ketua, aku tahu aku salah. Ketua. Terima kasih Tuan Shen. Kamu membantuku melampiaskan kekesalanku. Tidak perlu bersikap sopan. Ini hanya masalah kecil. Hanya saja, keluargamu penting. Bukan urusan saya untuk ikut campur. Presiden Shen, Anda belum sepenuhnya pulih dari operasi. Saya tidak akan mengambil alih lagi. Waktu istirahatmu. Muda, segera atur pertemuan dengan Presiden Shen untuk beristirahat. Oke, dengan cara ini. Apakah kamu membutuhkanku untuk tetap tinggal dan menemanimu? Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Kemudian, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa datang kapan saja ke kantor saya untuk menemukan saya. Oke. Sekarang aku sudah berurusan dengan wanita licik itu. Sekarang giliranmu. Sayang, aku salah. Sayang, The film was translated sebenarnya saya and dipaksa narrated terlibat by dalam M. perselingkuhan. Dipaksa berselingkuh. Ciwuli, dengarkan dirimu sendiri. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Sayang, sebenarnya, aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku bisa seperti wanita itu? Itu dia. Dia terus menggunakan posisinya untuk memeras saya. Jika saya tidak mematuhi, saya akan kehilangan kontrak tersebut dan kehilangan pekerjaan saya. Mendengarnya seperti itu. Anda memang punya alasan sendiri. Saya baru saja membuat kesalahan yang dilakukan setiap orang di dunia membuat. Aku melakukan semua ini untuk keluarga kita ini. Sayang, asalkan kamu bersedia memaafkanku, kamu boleh memukulku atau memarahiku. Aku akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Ciwuli, apakah menurutmu aku akan? Apakah kamu akan pernah mempercayaimu lagi? Permohonan perceraian. Saya sudah mengirimkannya. Setelah 1 bulan, masa pendinginan, kamu dan aku tidak akan memiliki hubungan apapun. Qinlan, apakah kamu benar-benar harus seperti itu? Begitu dingin dan tak berperasaan. Cincang, ibumu akan meninggalkan kita. Cepat buat dia tetap tinggal. Ibu, itu sudah cukup. Ayah meminta maaf. Bukankah itu sudah cukup? Qinlan, aku tahu kau membenciku. Tetapi, Chen Cheng masih bersekolah. Jika kita bercerai, bagaimana teman-teman sekelasnya? Lihat dia. Ya ibu. Saat-saat itu tiba, teman-teman sekelasku pasti akan mengejekku. Sayang, 1 bulan. Beri saya waktu 1 bulan. Saya pasti akan memulai lembaran baru dan membuktikannya padamu. Pada waktu itu, jika Anda tidak puas, kalau begitu belum terlambat untuk bercerai. Demi Cheng Cheng, aku akan memberimu 1 kesempatan. Tapi saya punya 1 syarat. Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Bagaimana dengan, apakah kita bertukar peran? Apa maksudmu? Lagi pula kamu sudah kehilangan pekerjaan, dan saya berencana untuk kembali bekerja di rumah sakit. Kita bertukar peran. Saya akan pergi bekerja dan mencari uang. Sementara kamu tetap di rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak. Maksudmu? Semua orang akan mendapatkan imbalan. Dasar makhluk tidak senonoh. Minggir. Qinlan, kau telah mengkhianati putraku. Berkali-kali. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa? Tidak tahan lagi. Lalu biarkan anakmu. Ceraikan aku. Dasar kau orang rendahan tanpa orang tua.
Kamu benar-benar tidak memiliki didikan yang baik. Asuhan, masa kecilku, sudah lama lelah karena kamu dan anak harammu. Karena kamu bilang aku tidak punya didikan yang baik, lalu aku akan melakukan sesuatu yang kurang mendapat pendidikan. Ibu, Anak yang baik, tahun baru pun belum tiba. Mengapa kamu bersujud padaku? Saya belum mempersiapkan diri. Amplop merah untukmu. Putra, wanita ini Kinlan sedang menindas saya. Kamu harus membelaiku. Ibu. Kinlan, untuk keluarga kami, telah bekerja keras selama 10 tahun. Dia mengadakan pesta untuk bersenang-senang. Apa yang salah dengan itu? Anda, lihat, kamu bahkan merusak kuenya. The film was translated Sayang, and narrated semoga by kalian M. Media. bersenang-senang. Aku akan membawa ibuku pergi. Ibu, datang. Ibu, Dasar pria tak berperasaan. Kamu cuma mau nonton aja kayak gini. Istrimu sedang menindasku. 5 juta? Ibu, jika kamu menyinggung Kinlan, rencana kami akan hancur total. Jangan khawatir. Setelah saya mendapatkan uang itu, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Aku pasti tidak akan membiarkan wanita itu lolos begitu saja. Kakak perempuan senior merasa lebih baik. Dalam hidup, Anda harus menolak kelelahan mental. Jika sesuatu terjadi langsung saja bertindak gila, rasanya sangat menyenangkan. Kalau begitu aku akan ikut gila bersamamu. Ini baru hidangan pembuka. Hidangan utamanya belum tiba. Kinlan, kenapa kamu sampai gila-gilaan? Aku lapar. Bangun dan buat sarapan. Ini baru jam 4 pagi. Bahkan ayam jantan pun belum bangun. Kamu mau membuat sarapan jenis apa? Menikah selama 10 tahun. Setiap hari saya bangun jam 4 pagi. Saya akan membeli bahan makanan sekarang. Waktunya tepat sekali. Atau lebih tepatnya, apakah kamu ingin bercerai sekarang juga? Aku akan pergi. Istriku. Susu Anda. Saya hanya minum susu pada suhu 45 derajat. Panas sekali. Apakah kamu mencoba membakariku sampai mati? Kamu hanya mencari-cari kesalahan kecil. 48 derajat dan 45 derajat. Apa bedanya? Cuwuli, termometer ini. Bukankah ini terlihat familiar? The film was translated and narrated by M. Media. Bukankah sudah kukatakan, saat saya minum susu, saya hanya meminumnya pada suhu 45 derajat. Panas sekali. Apa kamu mencoba membuatku melepur? Saya minta maaf. Saya terlalu sibuk dan tidak menyadarinya. Apakah Anda sudah puas sekarang? Yang saya minum setiap hari, jus segar yang diperas. Mengapa hari ini tidak ada? Tanyakan pada putramu. Dia sekarang orang di rumah ini yang merupakan pengasuh gratis. Putra, wanita itu lagi. Dia menindasmu kan? Ibu. Kamu berada di usia seperti itu. Mengapa kamu minum jus segar? Harga buah sekarang sangat mahal. Minumlah jus biasa saja. Demi 5 juta orang. Bersabarlah. Sayang, kamu akan bekerja. Aku akan mengantarmu. Sayang, izinkan aku membantumu mengganti sepatu. Hadiah untukmu.
Terima kasih, sayang. Kau mengajariku. Saat meminta uang, seseorang harus rendah hati. Istriku benar. Kinlan, kamu tidak akan bisa bersenang-senang lama-lama. Penghinaan yang kau sebabkan padaku. Saya akan mengembalikan uang Anda beserta bunganya, sepenuhnya. Chen King, Kakak perempuan senior, apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu? Kakak perempuan senior, ini hari pertamamu bekerja. Bagaimana rasanya? 2 kata, sangat senang. Ternyata tanganku dimaksudkan untuk memegang pisau bedah, bukan pisau dapur. Kakak senior, akhirnya kau tersenyum. Chen King, seandainya kau tidak membangunkanku, sekarang, aku mungkin masih menyia-nyiakan hidupku, dan tidak dapat menemukan diri saya sendiri. Kakak perempuan senior, hanya dialah yang bisa menyelamatkanmu, adalah dirimu sendiri. Di samping itu, sebenarnya aku memiliki motif egois saya sendiri. Aku ingat. Kamu suka kue kacang hijau kan? Kamu sudah banyak membantuku. Saat ini, kemampuan saya terbatas. Jadi aku hanya bisa memberimu ini. Jangan berani-beraninya kau meremehkannya. Bagaimana mungkin aku bisa? Terima kasih senior. Sulia nona muda dari grup Sub. Kalian berdua, apa yang sedang kamu lakukan? Anda memiliki tamu. Kalau begitu aku akan pergi. Changking, orang itu barusan. Apakah dia dokter baru di rumah sakit ini? Ini hari pertamanya. Namanya Kinlan. Pada hari pertamanya, dia sudah mulai mendekati dekan. Sepertinya yang lain, orang kelas bawah yang mencoba mengambil jalan pintas. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara tentang kakak perempuan saya seperti itu? Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Saya baru saja belajar beberapa resep masakan dari seorang koki berbintang Michelin. Beri mereka sedikit rasa. Bukan berarti aku tidak bisa. Pesan bawa pulang. Bisakah Anda tolong? Berhentilah membawakan barang-barang ini untukku di masa mendatang. Changking, Anda seharusnya bisa melihat perasaanku padamu. Untuk bersamamu, aku sudah menunggu selama 10 tahun. Berapa kali lagi harus kukatakan padamu? Aku tidak menyukaimu. Bisakah kamu berhenti? Apakah usahamu sia-sia seperti ini? Aku punya seseorang yang kusukai. Selain itu hatiku. Tidak ada tempat untuk wanita lain. Kakak saya adalah orang yang bekerja di rumah sakit tersebut. Pemegang saham terbesar. Bersama denganku, akan sangat bermanfaat untuk karir Anda. Aku tidak membutuhkannya. Berapa kali lagi? Apakah aku harus mengatakannya? Bisakah kamu berhenti? Apakah usahamu sia-sia? Bisakah kamu pergi saja? Selama kamu belum menikah, aku tidak akan pernah menyerah. Pergilah selidiki seorang ahli bedah. Bernama Kinlan, saya ingin semua informasinya. Tugas-tugas ini sebenarnya tidak ditujukan untuk manusia. Punggungku rasanya mau patah. Wanita sialan itu. Setelah saya mendapatkan uangnya, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku kembali. Sayang, sayang, lihatlah aku. Apakah saya sudah membersihkannya dengan baik? Sayang, aku baru saja menyapu semuanya ini. Tidak apa-apa. Sayang, selama kamu bahagia, lakukan sesukamu. Teruslah menyapu.
Apa itu? Pergi cuci pakaiannya. Untuk 5 juta, aku akan menanggungnya. Oke. Berhenti di situ. Anda tidak diperbolehkan menggunakan mesin cuci. Jika saya tidak menggunakan mesin cuci, apa yang harus saya gunakan? Ibumu mengatakan demikian. Penggunaan mesin cuci membuang-buang air dan listrik akan membutuhkan perbaikan jika digunakan terlalu lama. Ini buang-buang uang. Dengarkan ibumu. Pergi, cuci dengan tangan. Saya seorang The pria film was dewasa. translated Mencuci and pakaian di rumah. narrated by M. Jika Media. orang-orang mengetahuinya, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Wanita itu Kinlan. Beraninya membuat anakku cuci pakaian di sini. Putra, kamu telah bekerja keras. Bukankah semua ini karena kamu sebelumnya tidak akan membiarkan Kinlan? Apakah menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian? Sekarang saatnya pembalasan. Semuanya telah menimpa saya. Putra, katakan padaku apakah kamu bodoh? Melakukan ini tidak akan membantu sama sekali. Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Untuk rencana Anda, untuk berhasil, Anda harus mengeluarkan sejumlah uang. Hari ini ulang tahun siapa? Membuatnya menjadi seperti itu. Romantis. Sayang, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kamu terlalu banyak khawatir. Untuk keluarga ini, aku ingat semuanya. Hanya saja, saya tidak pandai mengungkapkan diri. Tidak pandai mengekspresikan diri. Jika tidak mungkin sesedih ini. Sayang, aku menjual darahku untuk membelikan ini untukmu. Kalung mutiara. Sekarang, kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu kan? Cuwuli, kami sudah menikah selama 10 tahun. Bahkan cincin pernikahan dibeli dengan uang saya sendiri. Aku tidak menyangka yang akan saya terima hadiah darimu hari ini. Ini benar-benar yang pertama. Sayang, asalkan kamu berjanji padaku, tidak bercerai. Terserah kamu. Saya bisa membelikannya untukmu. Hadiah ini, aku tidak menyukainya. Lalu sayang, apa yang kamu sukai? Aku akan membelikannya untukmu sekarang juga. Inilah hadiah yang saya inginkan. Aku sudah menginginkannya sejak lama. Nonakin Anda datang lagi. 3 item yang biasa. Fui ini. Mengapa terlihat seperti itu? Apakah ini dibuat khusus untukku? Fui ini. Sangat istimewa. Seorang pria memesan ini. Dia akan segera datang untuk mengambilnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Selamat ulang tahun senior. Itu, bagaimana jika saya tidak datang hari ini? Lalu aku akan terus menunggu. Aku mengenalmu sering. Datang ke toko ini. Bagaimanapun, jika Anda hari ini belum datang, maka itu akan terbukti bahwa kamu bersama keluargamu merayakan ulang tahunmu. Bersama mereka, aku malas untuk ikut bermain dengan aksi mereka. Aku lebih suka menikmati kedamaian dan ketenangan sendirian. Kakak senior, aku tahu. Anda ingin Julie mengalaminya. Rasa sakit yang pernah kamu alami sebelumnya. Apakah ada sesuatu? Saya bisa membantu dalam hal apa? Jika Julie bisa melihat wanita lain, mengapa aku tidak bisa melihat pria lain? Membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan adalah bentuk balas dendam terbaik. Adik laki sampai laki, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Kemudian, tetaplah bersamaku dan mari kita lakukan sesuatu yang menyenangkan. Dulu aku selalu merasa bahwa tidak ada kesempatan untuk berhenti dan menarik napas. Aku tidak menyangka pemandangan malam kota ini sangat cantik. Kakak perempuan senior. Itulah yang Anda maksud dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Ya, menurutmu apa lagi yang akan terjadi? Bukan apa-apa. Chen King, terima kasih telah datang dan bersamaku. Ini masalah kecil. Kakak perempuan senior, sebenarnya ada sesuatu. Aku tidak pernah mengerti. Kenapa kau memilih Julie saat itu? Aku berutang nyawa padanya. The film was translated and Dia narrated sudah by bangun. M. Media. Gadis ini mampu bangun tidur. Sungguh menakjubkan.
Itu tidak sia-sia, anakku, mendonorkan ginjal kepada Anda. Ibu, mengapa kamu mengatakan ini? Kami sudah berjanji akan merahasiakannya. Aku hanya mengkhawatirkan gadis ini. Untukmu. Saya bersedia melakukan apa saja. Cuwuli. Terima kasih. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa orang yang mendonorkan ginjal kepada Anda? Apakah itu dia? Dia menunjukkannya padaku. Sertifikat donasi. Ini pasti bukan barang palsu kan? Orang yang mendonorkan ginjal kepada suster senior. Jelas itu aku. Mengapa namanya berubah menjadi Cuwuli? Selama 10 tahun ini, saya telah bekerja tanpa lelah dan tanpa mengeluh. Aku sudah kelelahan. Untuk keluarga Chu, kurasa aku sudah membalas budi Cuwuli karena telah menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, aku bukan lagi istri siapapun, atau ibu siapapun, atau menantu perempuan siapapun. Aku hanyalah diriku sendiri. Tepat. Ini adalah tingkat kesadaran bahwa ahli bedah terbaik Yun Chen. Seharusnya, aku selalu ingin memberitahumu sesuatu. Kinlan, aku tidak menyangka kamu akan sangat peduli dengan putramu. Kai Wenjing, saya sudah tiba. Biarkan Ching Cheng pergi sekarang. Atas dasar apa? Berlututlah dan mohonlah padaku. Aku mohon padamu. Biarkan Ching Cheng pergi. Kinlan, aku pikir kamu sangat tangguh. Tapi aku tidak menyangka kamu juga punya momen-momen ketakutan. Kau telah memancingku ke sini. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Saya kenal Shen Wansan, memberimu 5 juta. Gunakan 5 juta ini untuk membeli nyawa putramu. Semuanya ada di sini. Jangan takut, Cheng Cheng. Ibu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Akhirnya aku mendapatkannya. Sudah berapa lama sejak sekolah libur? Mengapa Ching Cheng belum pulang juga? Aku lapar sekali, Nak. Apa menu makan malam hari ini? Ibu, apakah Anda tahu di mana Ching Cheng berada? Telah pergi. Bagaimana saya bisa tahu? Ibu, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Katakan padaku dengan cepat, atau saya akan menelepon polisi. Anda tidak bisa menghubungi polisi. Lalu apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kemarin, Kai Wenjing datang menemui saya, mengatakan kita harus menampilkan pertunjukan untuk menculik Cheng Cheng. Lalu buat Kinlan, dengan sukarela, menyerahkan 5 juta. Ibu, bahwa Kai Wenjing adalah orang gila. Apakah menurutmu begitu dia mendapatkan uang itu, dia akan membaginya denganku? Beritahu saya, di mana lokasinya? Lokasinya berada di lereng bukit bagian barat pinggiran kota. Ayah, orang gila ini mendorong ibuku jatuh dari bukit. The film Pergi was selamatkan dia translated cepat. and narrated by M Media. Kakak senior. Changking. Kakak senior. Changking, jangan pergi. Kinlan sudah mati. Aku tidak percaya. Changking. Kakak senior. Kakak senior. Gu Changqin, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Kakak perempuan senior berakhir seperti ini. Bukankah semua ini karena kamu? Keluar. Jangan hentikan aku untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan ibu adalah prioritas utama. Kakak senior. Bagus sekali kakak senior. Kamu sudah bangun, kamu baik-baik saja. Gu Changqin, tunjukkan rasa hormat. Dia tetap istriku. Ini satu-satunya milikmu. Kesempatan untuk balas dendam. Kinlan, pergi ke neraka.
Chen King. Kinlan. Jika kau masih memiliki sedikit pun hati nurani, ajukan pengunduran diri Anda segera. Tinggalkan Yun Cheng. Tidak akan pernah lagi muncul di hadapan Chang King. Nona Su, Anda salah mengira saya sebagai saingan. Chang King dan aku hanya teman biasa. Sepertinya kamu tahu siapa saya. Kalau begitu Anda harus sangat jelas mengenai hal ini. Metode saya. Gu Changqing adalah orangnya. Saya telah memilih. Jika ada yang berani menyanyi saya pasti akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk menghadapinya. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Percuma saja meskipun kamu tidak mengundurkan diri. Aku akan bersama kakekku memecatmu. Keluar. Apakah kamu mendengarnya? Changqing menyuruhmu pergi. Zulia. Aku sudah menyuruhmu pergi. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada rasa tidak nyaman? The film was translated and narrated Kakak by perempuan M senior. Media. Antara Zulia dan aku, tidak ada hubungan sama sekali. Jangan salah paham. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Kamu sungguh luar biasa. Cepat atau lambat kamu akan menikah. Kakak perempuan senior, sebenarnya. Chen King, 10 tahun yang lalu, Anda mendonorkan ginjal kepada saya. Mengapa kamu tidak beritahu saya? Saya takut kalau kamu tahu. Anda akan merasa bersalah. Selama kamu sehat. Aku tidak peduli dengan hal lain. Seandainya kita bisa kembali ke 10 tahun yang lalu, kita mungkin memiliki kemungkinan lain. Sayangnya, tidak ada kata jika di dunia ini. Dr. Kie, laporan tes Anda sudah keluar. Apa hasilnya? Kanker hati stadium lanjut. Kinlan, inilah pembalasanmu. Ini bagus sekali. Setelah kamu mati, 5 juta milikmu akan menjadi milikku. Ini jauh lebih banyak, lebih menguntungkan daripada perceraian. Jika kau berlutut dan memohon padaku, aku bahkan mungkin akan membelikanmu peti mati yang layak. Tutup mulutmu. Mulut kotor. Gu Changqing. Kamu hampir lumpuh, seperti ini. Dan kau masih di sini, berperan sebagai pahlawan. Anda tidak diterima di sini. Keluar. Gu Changqing, apakah kamu tidak suka mengambil sepatu saya yang sudah usang? Sekarang Kinlan mengidap kanker. Apakah kamu masih menginginkannya? Chen King, abaikan mereka. Anda baru saja menjalani operasi. Kamu tidak seharusnya gelisah. Kakak perempuan senior, jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Kinlan, Anda menderita kanker, jadi jangan kembali ke rumahku untuk menghindari penularan kepada Cheng Cheng. Aku ingin bersama ibu. Nenek sedang melakukan ini, semua demi dirimu. Pulanglah bersamaku. Kamu tidak melakukannya untukku. Ini Teza the Big One. Ibu tunggal. Sungguh baik padaku. Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi. Jika tidak, saya akan menghubungi petugas keamanan. Pergi sekarang. Lepaskan kami. Kinlan, aku menunggu saat kau menghembuskan napas terakhirmu. Ibu, Cheng Cheng jadilah anak baik, cinta seorang ibu. Karena Cheng Cheng tidak sia-sia. ibu, kemanapun kamu pergi mulai sekarang, aku juga akan pergi. Kita takkan pernah berpisah lagi. Oke, aku akan melakukan apapun yang Cheng Cheng katakan. Ibu, mulai sekarang kita akan tinggal di mana? Saya tinggal di rumah saya. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu. Anda bisa tinggal selama yang Anda inginkan. Selama kamu suka. Paman Gu, rumahmu sangat besar. Ada banyak kamar di sini. Silakan pilih salah satu yang kamu sukai. Terima kasih Paman Gu. Chen King, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Jika aku masih punya waktu, saya pasti akan. Jangan ucapkan itu. Hal-hal yang menakutkan. Kami berdua adalah dokter. Kita harus menghadapi kenyataan secara objektif. Tingkat kesembuhan untuk kanker hati sangat rendah. Bahkan dengan operasi transplantasi, risikonya sangat tinggi. Dalam hidupku, saya tidak menyesal. Tapi Cheng Cheng, dia masih sangat muda. Apa yang akan terjadi padanya di masa depan? Jika hari itu benar-benar datang, aku tidak akan menikah seumur hidupku. Aku akan menjaga Chen Chen. Saya akan merawatnya seperti anakku sendiri. Aku tidak pantas untukmu melakukan ini. Aku
tahu itu sekarang. Ini bukan waktu yang terbaik, tapi aku ingin untuk memberitahu Anda bahwa aku menyukaimu. Mengapa takdir harus begitu? Mempermainkanku seperti itu. Membuat saya berulang kali merindukanmu. Kinlan si pembawa sial itu. Barang-barang yang dia gunakan. Semuanya ternoda oleh nasib buruk. Hanya setelah membakarnya. Apakah saya akan merasa nyaman? Putra, Ada apa, Bu? anak laki-laki. Ini, Pasti Kinlan, wanita itu. Dia mengutukku. Ibu. Chan King, saya akan segera. Saya ingin pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Tolong atur untuk saya. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Pagi-pagi sekali tadi, saya menghubungi spesialis penyakit hati dari luar negeri. Mereka akan bekerja sama dengan kami untuk menyesuaikan rencana pembedahan. Bagus. Ibu, aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Apa itu? Kai Wenjing diculik untuk mengancammu. Sebenarnya dia dan nenek membicarakannya. Itu hanya untuk menipu Anda dan mengambil 5 juta dari Anda. Saya pikir Liu Hongmi adalah mulai pikun. Demi uang. Dia bahkan memanfaatkan cucunya sendiri. Halo, Jiangqin. Segera datang ke rumah sakit. ini panggilan dari Wang Chao. Pergi ke rumah sakit. Dokter Wang. Apa yang terjadi? Katakan sesuatu Wang Chao. Karyawan magang baru. Di laboratorium klinis. Tercampur secara tidak sengaja. Laporan tes dokter, Qin. Apa maksudmu? Artinya, Dr. Qin baik-baik saja. Yang menderita kanker hati adalah Liu Hongmei. Dia dirawat di rumah sakit pagi ini. Dr. Qin tidak apa-apa. The film was Sialan kau, Wang Chao. translated and Kakak perempuan narrated saya by tidak M Media. menderita kanker hati sama sekali. Bagus sekali, kakak perempuan senior. Aku mengenal dunia, tidak bisa menghukumku seperti ini. Saya tidak melihat apapun. Kalian berdua lanjutkan. Wang Chao kamu. Kakak perempuan senior. Apa rencanamu? Aku bukanlah orang suci. Aku tidak bisa memaafkan seseorang yang telah menyakiti anak saya. Carilah orang lain untuk bertanggung jawab atas dirinya. Ibu, tidak apa-apa. Saya akan bertanya pada dokter saat mereka tiba. Dokter, apakah penyakit ibu saya bisa diobati? Apakah kamu tahu apa namanya ini? Karma. Anda, Kanker hati stadium lanjut, tanpa transplantasi. Dia tidak akan hidup lebih lama dari itu, 3 bulan. putra. Aku belum cukup menikmati kehidupan yang baik. Aku tidak mau pergi dan menemui almarhum ayahmu secepat ini. Tidak apa-apa. Dokter, kita akan melakukan transplantasi. Tolong bantu mengaturnya. Izinkan saya bercerita kepada Anda. Penyakit Liu Hongmei hanya bisa diobati oleh kakak perempuan saya. Gu Changqin, Anda tidak sedang mencoba menyelesaikan dendam pribadi kan? Di rumah sakit bedah pertama ini, ada begitu banyak dokter kelas atas. Mengapa harus begitu? Kinlan yang melakukan operasi pada ibuku. 10 menit yang lalu, para ahli rumah sakit kami melakukan panggilan video dengan spesialis penyakit hati dari luar negeri, Liu Hongmei. Kondisi Anda sangat serius, dan bahkan dengan kesalahan terkecil sekalipun, Anda bisa meninggal karena meja operasi. Operasi Shen Wansan. Kalian semua menyaksikannya. Adapun keahlian senior saya, mereka tak diragukan lagi. Putra, aku tidak menginginkan Kinlan untuk melakukan operasi saya. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhku. Putra, Kemudian pindahkan ke rumah sakit lain. Aku tidak akan menghentikanmu. Rumah sakit bedah pertama adalah rumah sakit terbaik di Yunchen. Jika bahkan kami pun tidak bisa mengobati penyakit Anda, siapa lagi yang berani menerimamu? Bagaimana kamu memperlakukan senior saya sebelumnya? Kalian sendiri hafal. Adapun mengenai apakah senior saya bersedia menjadi ahli bedah utama Anda, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. putra, ibu tidak ingin mati. Jika tidak ada cara lain, aku akan pergi memohon pada Kinlan untuk melakukan operasi pada Anda. Tuan Chu,
Apakah Anda punya waktu The film sebentar was untuk berbicara? translated and narrated by M Media. Saya bisa membantu ibumu. Temukan sumber hati. Kita adalah orang asing. Mengapa kamu membantuku? Saya yakin Anda juga tahu bahwa Changking menyukai Kinlan. Dan saya suka Changking. Aku tidak suka istrimu berkerumun di sekitar pria saya, seperti lalat. Maksudmu? Aku tidak peduli apa metode yang Anda gunakan, asalkan kamu bisa membuat Kinlan meninggalkan Changking. Aku tidak hanya akan menyelamatkan ibumu, saya juga akan memberikannya kepada Anda. Pekerjaan bergaji tinggi. Kesepakatan. Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku. Orang seperti ini, apakah dia layak menjadi dokter? Rumah sakit jenis apa ini? Semuanya silakan nilai sendiri. Ini adalah pintu masuk rumah sakit. Mohon jangan berkumpul. Mohon bubar. Bubarlah semuanya. Kinlan, akhirnya kau datang. Cuwuli, ini adalah rumah sakit, bukan tempat untukmu bertingkah gila. Segera pergi. Istri, bagaimanapun juga ibuku adalah ibu mertuamu. Dia sekarang menderita kanker hati. Kamu tidak bisa menolak untuk menyelamatkannya. Aku mohon padamu, menolak untuk menyelamatkan ibu mertuanya sendiri. Dokter ini cukup berhati dingin. Tepat. Semuanya keluarkan ponsel kalian dan rekam dia. Rekam wajahnya. Unggah secara online. Buat dia terkenal. Cuwuli, apakah kamu tidak merasa bersalah mengatakan itu? Ketika kamu dan ibumu tahu bahwa akulah orangnya. Dengan kanker hati, bagaimana kamu memperlakukanku? Ibumu membuatku pergi tanpa membawa apapun. Kau bahkan ingin mengirimiku peti mati. Bagaimana bisa sekarang? Kamu sungguh berani untuk datang dan menuduhku. Hati ibu mertua dan suami ini sungguh jahat. Lihat apa yang mereka miliki. Mendorong gadis ini untuk para pelaku kejahatan pada akhirnya akan mendatangkan kehancuran bagi diri mereka sendiri. Ibunya menderita kanker. Ini hanyalah pembalasan. Bukan seperti itu. Berlututlah selama yang Anda inginkan. Teruslah berlutut. Jangan sekali-kali berpikir untuk memeras saya secara emosional. Kinlan, kamu tunggu saja. Kakak perempuan senior, saya mendengar bahwa Julie pergi ke rumah sakit untuk membuat keributan. Dia sama sekali tidak mengerti kamu, sebenarnya. Bahkan, jika dia tidak membuat keributan seperti itu, Anda tetap tidak akan berdiri saja dan saksikan seseorang mati. Saya benci Liu Hongmei. Tetapi sebagai seorang dokter, aku tidak bisa begitu saja menyaksikan tanpa daya The saat film was sebuah kehidupan translated and pergi mendahuluiku. narrated by M Jadi, Media. Anda bersedia untuk menjadi kepala ahli beda untuk Liu Hongmei. Tapi saya akan mengajukan satu syarat. Kinlan, akhirnya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. 5 juta yang kamu dapat dari menjual anakmu. Kamu juga mendapatkan apa yang kamu inginkan. Anda, Kakak perempuan senior, perceraian yang bahagia. Terima kasih. Ayo pergi. Tetap bersama sampah. Membuatku merasa mual. Saya setuju. Kinlan. Jika kau tidak bisa menyembuhkan ibuku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kenapa dia belum muncul juga? Kinlan tidak akan. Dia telah mengingkari janjinya, Kam. Kamu pikir ibuku mirip denganmu? Hal-hal yang dia janjikan, dia tidak pernah mengecewakan. Dasar bocah nakal. Dasar serigala tak tahu terima kasih. Ibumu sekarang hidup dalam kemiskinan. Mulai sekarang kamu akan kesulitan hidup dalam kemiskinan. Paman Gul akan menjagaku. Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana kabar ibuku? Operasi berjalan sangat lancar. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Gu Changkin. Kinlan ini adalah sebuah nasib siang. Kamu juga tidak pilih-pilih. Suka mengambil sisa makanan saya untuk dimainkan. Changking. Dia sengaja mencoba memprovokasi kamu. Cuwuli, bahkan sekarang pun kita. Mulai sekarang. Jangan datang lagi untuk mengganggu hidupku. Tidak ada yang lebih membahagiakan saya daripada ini. Kinlan. Hari-hari baikmu tinggal menghitung hari. Nona Cho. Aku mendengar semuanya dari Chuli. Kaulah yang menyelamatkan hidupku. Bibi Liu. Syukurlah kamu baik-baik saja. Orang yang seharusnya kamu, yang paling saya syukuri, adalah kakak perempuan saya. Seandainya bukan, karena kakak perempuanku. Bahkan jika Anda memiliki sumber hati, Anda tidak akan mampu melakukan operasi ini. Dia adalah seorang dokter. Menyelamatkan nyawa dan merawat orang sakit adalah tugasnya.
Jika dia tidak berani menyelamatkanku, saya pasti akan membongkar kedoknya secara online dan memastikan dia tidak bisa lagi menjadi dokter. Asalkan seseorang memiliki uang dan koneksi, dokter jenis apa, tidak bisakah kita menemukan? Mengapa kita bahkan perlu memohon padanya? Tepat, kali ini aku baru mengetahuinya terlalu terlambat. Seandainya aku tahu lebih awal, saya pasti mampu melakukannya. Mengundang dokter ternama internasional untuk melakukan operasi pada bibi. Apakah kamu mendengarnya? Merawatku, suatu kehormatan bagi Anda. Kalian semua benar-benar tak bisa ditolong lagi. Semua indikator normal. Setelah mengamati lebih lama, Anda bisa dipulangkan. Chanking, ayo pergi. Mereka semua sudah busuk sampai ke akarnya. Mereka yang tidak mengerti bahasa manusia. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Ibu, Anda beristirahat sejenak. Silakan lanjutkan semuanya. Apa yang kujanjikan padamu, sudah saya lakukan. Apa yang kau janjikan padaku, kapan akan dimulai? Jangan khawatir. Ini sudah dipersiapkan sejak lama. Bagaimana dengan Kinlan, wanita lusuh itu? Dia sudah menikah dan memiliki seorang anak. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan seseorang yang muda dan cantik sepertimu, berstatus tinggi, wanita muda kaya? Bagaimana mungkin namanya disebut-sebut dalam konteks yang sama? Adapun Gu Changqin, dia belum melihatnya. Seorang wanita sebaik dirimu, dia tidak tahu siapa. Sangat cocok untuknya, jika kamu beruntung dan hamil anak darinya. Gu Changqin, bukankah dia akan berada di bawah kekuasaanmu? Saya memiliki kepercayaan diri bahwa aku bisa mengalahkan Kinlan itu. Chanking, ini adalah laporan terperinci milik Liu Hongmei, operasi transplantasi hati. Aku serahkan itu padamu sebagai etuan. Oke, terima kasih senior. Omong-omong, saya sudah mendiskusikannya dengan beberapa pemimpin di rumah sakit. Operasi besar yang Anda lakukan beberapa waktu lalu, semuanya cukup sukses. Jadi kami sedang bersiap untuk mempromosikan Anda kepada kepala seksi Chu Hong, dokter di rumah sakit bedah pertama. Saya tidak setuju. Ini adalah keputusan yang telah dibuat oleh pimpinan rumah sakit. Apa hakmu untuk mempertanyakannya? Direktur, saya sudah berada di tempat kami, rumah sakit bedah pertama, selama 10 tahun sekarang. Selama 10 tahun ini, saya telah melakukan tidak kurang dari ratusan operasi besar dan kecil. Kinlan hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dia pernah berada di rumah sakit kami, kurang dari 3 bulan. Atas dasar apa dia bisa menjadi kepala seksi? 10 tahun yang lalu senior saya sudah ahli bedah terbaik di Yuncheng. Berapa banyak orang yang bisa mencapainya? Apa yang dimiliki senior saya? Di samping itu, promosi tidak berdasarkan senioritas, tetapi pada kemampuan. Kemampuan. Saya rasa itu soal kemampuan diranjang. Senior, kamu pantas mendapatkan semua ini. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya akan berpartisipasi dalam penilaian kepala seksi. Saat waktunya tiba, semua orang akan berkompetisi secara adil. Maka tidak akan ada seorang pun. Mereka tidak lagi mengoceh. Bagus. Saya yakin Anda pasti akan menang. Changqing, aku sangat mencintaimu. Aku hanya ingin melakukannya sebelum aku mati. Sampai jumpa untuk terakhir kalinya. Sudah berapa kali kukatakan padamu, berhenti selalu menarik aksi semacam ini. Ini tidak berguna. Jika kamu tidak datang, lalu tinggal menunggu untuk mengambil jenazahku. Suleya kembali melakukan aksi seperti ini. Aku benar-benar lelah dengan ini. Kamu tetap harus menemuinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, ini tidak akan mudah bagimu untuk menjawab kakaknya. Bagus. Kalau begitu tunggu aku di rumah malam ini. Aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Presiden Xiang, Anda pulih dengan baik. Tetaplah di rumah sakit selama seminggu lagi. Dan Anda bisa pulang untuk memulihkan diri. Dr. Ken, kamu menyelamatkan hidupku. Apakah ada sesuatu yang Anda inginkan? Saya dapat memenuhi permintaan apapun. Apa yang paling saya inginkan? Semoga kamu segera pulih. Kemudian, saya punya ide. Saya ingin untuk menjadikanmu anak baptisku. Bagaimana menurutmu? Sejak saya masih kecil, saya dibesarkan di panti asuhan. Saya belum pernah bertemu orang tua kandung saya. Jika Anda tidak keberatan, aku bersedia menjadi putrimu, anak sebaik dirimu. Bagaimana mungkin aku keberatan? Mulai sekarang, kamu adalah putriku. Presiden Shin, saya memeriksa rumah sakit tersebut. Semua catatan pengawasan. Itu adalah Chu Hong. Siapa yang memberimu racun yang menyebabkan pembuluh darah otak pecah? Jadi bagaimana cara menanganinya?
Kami akan mengikuti perintah Anda. Di antara kita, kebencian yang begitu mendalam itu ada di sana. Apakah kau tega menyakitiku seperti ini? Presiden Xiang, masalah ini, saya bisa menjelaskan. Anak nakal sepertimu, sebaiknya tidak tinggal di rumah sakit. Pergilah ke kantor polisi dan serahkan diri Anda. Ibu, kamu baik-baik saja. Itu sungguh luar biasa. Presiden Xiang. Itu Julia, menyuruhku menyuntikmu dengan racun. Dia berkata, asalkan kamu meninggal di meja operasi, dengan Qinlan sebagai kepala ahli bedah, dia pasti akan dikeluarkan. Dan aku akan bisa mengambil posisi kepala seksi. Jalang, omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya memiliki kartu bank. Julia memberikan ini kepadaku. Lebih-lebih lagi, dia juga memberiku racun. Kau berani mengkhianatiku. Anda tidak diperbolehkan pergi. Berhenti di situ. Julia, apakah kamu masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan? Bahkan orang tuaku pun tidak akan berani sentuh aku. Beraninya kau memukulku. Aku akan melawanmu. Tidak peduli bagaimana Anda merencanakannya. Aku bisa mengabaikannya. Tetapi kamu seharusnya tidak mempertaruhkan nyawa manusia. Jika kamu punya meninggalkan Gu Changqing sebelumnya, semua ini tidak akan terjadi hari ini. Seandainya Presiden Xiang meninggal dunia di meja operasi, itu pasti karena kamu. Apakah kamu benar-benar sudah gila? Kakak perempuan senior, mari The kita film panggil was polisi. translated and Bu narrated Changqing. by M Media. Aku sangat mencintaimu. Kejahatan apa yang telah saya lakukan? Cinta sepihakmu adalah kejahatan. Kamu hanya sedang menipu diri sendiri. Aku benar-benar membencimu sekarang. Saya akan memberitahu Departemen Hukum untuk mengakhiri semua kerjasama antara Xiang Group dan keluarga Chu. Presiden Xiang. Jangan mendekat. Presiden Xiang, tolong jangan beritahu kakekku. Jika dia mengetahuinya, dia akan memukuliku sampai mati. Sekarang kamu sudah tahu apa itu rasa takut saat kau menemukan seseorang untuk menyuntikku dengan racun dan menjebak Dokter Qin. Mengapa kamu tidak mengenal rasa takut saat itu? Saudara Xiang, tolong sampaikan sesuatu untukku. Tolong saya. Kau mencoba membunuh ibuku. Namun Anda ingin saya berbicara mewakili Anda. Sebaiknya kamu berpikir dengan cermat. Tentang apa? Apa yang akan kamu katakan kepada polisi selanjutnya? Kakak perempuan senior, Apa ini? ini laporan tes paternitas antara kalian dan Presiden Xin. Saya benar-benar putri Presiden Xiang. Kakak perempuan senior, apapun yang terjadi, keputusan yang Anda buat, aku akan tetap di sisimu. Jadi aku memang punya ibu. Saya tentu saja telah membesarkan seorang anak yang baik demi uang. Kamu sebenarnya tidak berani untuk menandatangani formulir persetujuan pembedahan. Ibu, saya tidak tahu. Mengapa? Aku akan melakukan hal yang sangat bejat seperti itu. Aku dikuasai oleh keserakahan. Beri aku kesempatan lagi. Dan aku pasti akan menjadi anak yang berbakti kepadamu. Sudah terlambat. Mulai sekarang, Anda dikeluarkan dari Dewan Direksi. Saya akan mencari manajer profesional untuk mengelola Xiang Group kami. Ibu, apakah kau meninggalkanku? Kaulah yang pertama kali meninggalkanku. Aku tahu. Anda ingin memberikan Sheng Group kepada Sheng Shui. Lalu apa artinya aku bagimu? Dia dan aku, keduanya berasal dari rahimmu. Kau lebih menyayanginya saat kita masih kecil, dan kamu masih menyukainya sekarang setelah kita dewasa. Itu karena Tuhan tidak tahan bahwa The film dia was harus, translated bahwa dia pergi and darimu. narrated by Anda. M Media. Dasar bajingan. Keluar. Pergi dari sini. Keluar. Lan, apakah Anda benar-benar tidak berniat untuk bersatu kembali dengan Presiden Xin? Seng Tiangqi sangat kejam. Jika dia tahu, saya adalah saudara perempuannya. Untuk melindungi minatnya sendiri, dia pasti akan menyerangku dan orang-orang di sekitarku. Saya tidak mau. Semoga tidak terjadi apapun padamu dan Cheng Cheng. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, keputusan yang Anda buat, aku akan selalu tetap di sisimu untuk melindungi kamu dan Cheng Cheng. Bagaimana jika terjadi keadaan darurat? Halo, Guru Xiang.
Cheng Cheng. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Ibu Chu Cheng. Chu Cheng menyerang seorang teman sekelasnya. Ini adalah masalah yang sangat serius. Jika Anda tidak memberi orang tua siswa penjelasan yang memuaskan, sekolah tidak akan punya pilihan lain selain usir Chu Cheng. Ibu, mereka memukulku duluan. Chu Cheng, aku mendengar ayahmu menceraikan ibumu. Sekarang kamu tinggal bersama ibumu yang miskin itu. Bersama, kamu pasti tidak punya uang untuk membeli susu. Lihatlah aku, betapa baiknya aku. Aku memberimu sebotol. Bukankah seharusnya kamu mengatakan terima kasih? Apakah ibumu tidak mengajarimu berperilaku sopan? Angkat bicara. Saya ingin membaca. Jangan ganggu aku. Guru Shang, Anda adalah penasihat kelas Cheng Cheng. Dia diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Mengapa kamu tidak membantunya? Hanya saja, sedikit perkelahian kecil antar teman sekelas. Di sekolah, begitu banyak hal terjadi setiap hari. Bagaimana mungkin aku bisa mengelola semua itu? Bagaimana dengan pengawasan? Pasti ada rekaman pengawasan. Saya ingin melihat rekamannya. Saya minta maaf. Sistem pengawasan sekolah telah dalam perbaikan beberapa hari terakhir ini. Tidak ada yang direkam. Sungguh kebetulan. Atau apakah itu bahwa kamu takut menunjukkannya padaku? Cukup bicara. Ini akan terselesaikan. 1 juta. Sebaiknya kau keluar dan merampok seseorang saja. Ibu, sebenarnya tidak. Akulah yang memulai perkelahian. Kamu harus percaya padaku. Aku percaya padamu. Sebelum semuanya menjadi jelas, itu tidak mungkin bagiku untuk memberi mereka uang. Membesarkan tanpa mendidik adalah kesalahan ibu. Anakmu memukul anakku. Sebagai ibunya, kamu harus menanggung konsekuensinya untuknya. Saya Hong Wei, Cio Hong Wei Real Estate. Jika Anda tidak, berlututlah di hadapanku hari ini dan meminta maaf kepada putraku. Aku akan menjadikanmu dan anakmu menghilang dari Yun Cheng selamanya. Ibu bekerja sangat keras untuk kembali ke rumah sakit. Aku tidak bisa melibatkannya dalam hal ini. Berhenti mempersulit ibuku. Aku akan berlutut. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu harus berlutut? Ibu, kamu menjalani hidupmu sehat. Berhenti mengkhawatirkan The saya. film was translated and narrated by M. Anda tidak Media. diperbolehkan berlutut. Lutut seorang pria terbuat dari emas. Di dunia ini, selain orang tuamu, tidak ada seorang pun. Siapa yang bisa membuatmu berlutut? Apakah kau ingat itu, Cheng Cheng? Jika aku tidak berlutut, mereka akan melanjutkan memukul ibu. Kamu sudah melindungi ibu. Sangat baik. Aku bangga padamu. Jadi kamu sibuk menjaga Gigolo. Tak heran, kamu tidak punya waktu untuk mendidik putra Anda sendiri. Tidak heran Chu Cheng adalah sebuah pengganggu yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Tangan mana yang kamu gunakan untuk memukulnya? Tangan kanan. Apakah kamu benar-benar berani memukulku? Tanganku. Jika kamu benar-benar punya nyali, sebutkan namamu. Aku akan mencari seseorang untuk Bun UHMO. Nama saya Gu Changqing. Dari Rumah Sakit Bedah Pertama Yun Cheng. Saya adalah direktur. Jika kamu tidak menginginkan tanganmu lagi, datanglah temui aku. Aku akan menyumbangkannya untukmu. Apakah kalian menindas kami hanya karena kalian memiliki lebih banyak orang? Anak kami, itu oleh Chu Cheng Anda, mengalami cedera parah. Itu adalah sebuah fakta. Jika kamu tidak meminta maaf dan memperbaiki kesalahan, saya akan menelpon polisi sekarang juga. Jika Chu Cheng mendapatkan catatan kriminal untuk sisa hidupnya, dia bisa melupakan harapan untuk masuk universitas. Presiden yang akan datang nanti. Kalian semua sebaiknya bersikap baik. Jangan biarkan apapun berjalan salah untukku. Ya. Presiden Sheng, apakah ada yang bisa saya bantu? Lakukan panggilan telepon. Dan sesuai dengan instruksi Anda. Mengapa repot-repot merendahkan diri sendiri untuk datang ke sini secara langsung? Cucuku, saya diintimidasi di sini. Jika aku tidak datang, orang lain akan mengira aku sudah mati. Presiden Sheng, apakah cucumu? Apakah Anda bersekolah di sekolah kami? Siapa namanya? Chu Cheng, asalkan Anda memberi kami kompensasi 1 juta masing-masing, saya tidak akan menelpon polisi. Ini adalah sebuah sekolah. Dari mana anjing liar ini berasal? Apakah ada yang menggonggong di sekitar sini? Presiden Xiang, mengapa dia datang ke sini? Apakah Anda sudah memberitahu Presiden Xiang akan datang? Lan, kamu naik duluan. Saya akan memarkir mobil. Aku akan menemuimu sebentar lagi. Presiden Xin, saya ingin meminta bantuan. Itu kamu yang menindas cucu saya. Bukan berarti orang lain menindas Chu Cheng, tetapi Chu Cheng menyerang teman-teman sekelasnya. Utama Anda, saya rasa kita harus menelepon polisi, pokoknya orang tuanya, tidak peduli dengan masa depannya.
Omong kosong apa yang kau bicarakan? Cucu Presiden Sheng, bagaimana mungkin dia menyerang teman sekelas lainnya? Minggir. Presiden Sheng, pasti ada beberapa kesalahpahaman. Beri aku waktu 2 hari. Saya pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Tidak perlu. Saya sudah pernah bertemu seseorang, memulihkan sekolah, rekaman pengawasan. Semua bukti ada di sini. Apakah ibumu tidak mengajarimu? Apakah ini untuk bersikap sopan? Menjadi mainan anakku adalah kehormatannya. Asisten Liu, tekan ini. Sembarangan, orang yang ceroboh. Ya. Kamu ingin melakukan apa? Saya adalah CEO Hongwei Real Estate. Jika aku menghentakkan kakiku, seluruh Yuncheng akan gemetar selama 3 hari. Kamu pikir kamu siapa? Guru sejati Yuncheng. Presiden Sheng dari grup Shengshi. The film was translated and narrated by M Media. Namun apapun yang Anda inginkan, menghukumku tidak apa-apa. Tolong jangan pukul wajahku. Utama Anda. Bagaimana cara menangani ini? Anda sendiri yang mengatakannya. Guru Shang melakukan pelanggaran serius. Etika profesional untuk guru. Gagal memenuhi tanggung jawab untuk melindungi siswa. Saya akan melapor ke Biro Pendidikan. Cabut sertifikat mengajar Anda. Dalam hidupmu, jangan pernah berpikir untuk menjadi guru lagi. Sedangkan untuk kalian berdua, menindas teman sekelas, memutarbalikkan kebenaran, akan diusir. Presiden Sheng, aku tidak tahu dia adalah milikmu, putri dan cucu. Aku mohon padamu, selamatkan nyawaku. Tinggalkan Yuncheng. Jangan pernah menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. Ya, aku pergi sekarang juga. Berangkat sekarang juga. Pergi. Lan, mari berjalan-jalan di sekitar sekolah bersamaku. Sekolah dasar Shui ini dinamai menurut nama putriku. Lebih dari 20 tahun yang lalu, putriku Shui pergi ke taman hiburan bersama Tianqi. Hari itu terlalu ramai. Dan Shui dan Tianqi berpisah. Apakah aku tahu? Aku akan mencarinya selama lebih dari 20 tahun dan masih belum menemukannya. Jadi dedikasi Anda untuk amal adalah mengumpulkan berkat untuk Nona Sheng. Itu benar. Akan lebih baik jika aku bisa menemukannya. Jika saya tidak bisa, aku hanya berharap dia bisa aman dan bahagia. Tapi bagaimana jika dia? Apakah dia sudah tidak ada di dunia ini lagi? Dengan kesehatan saya, aku tidak tahu berapa tahun lagi aku bisa hidup. Saat waktunya tiba, aku akan pergi ke Shui untuk menebus dosa-dosaku dan memenuhi tanggung jawab. Seorang ibu seharusnya memiliki. Jadi, ibu sangat menyayangiku. Namun, sebelum aku mati, mampu memenuhi hal seperti itu, putri yang baik sepertimu. Dalam hidupku ini, aku tak lagi menyesal. Kamu lupa. Saya adalah dokter yang merawat Anda. Kamu tahu. Kemampuan profesional saya. Aku pasti akan memastikan Anda hidup sampai 100 tahun. Bagus. Kalau begitu saya akan bekerja keras, hidup sampai 100 tahun, untuk mengawasimu, terus berbahagia. Saya sudah pernah bertemu seseorang. Selidiki Gu Changqing. Dia memiliki catatan kriminal yang bersih, karakter yang baik, dan berprofesi sama dengan Anda. Jika kalian berdua bersama, Anda pasti akan bahagia. Aku tidak peduli dengan itu, prasangka duniawi. Hidup ini singkat, Anda harus menikmatinya selagi bisa. Dasar wanita tua sialan. Anda memperlakukan orang asing dengan tidak hormat. Lebih baik daripada caramu memperlakukanku. Hari ini, aku akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengan Sheng Shui. Hati-hati. Presiden Sheng. Presiden Xiang, The film was translated and narrated Presiden by Xiang. M Media. kamu akan baik-baik saja. Presiden Xiang. Lan, aku senang kamu baik-baik saja. Presiden Xiang. Ibu. Kami bahkan belum saling mengenali satu sama lain. Kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi padamu. Bangun, Ibu. Presiden Sheng. Ibu. Kamu akan baik-baik saja. Ibu. Jalan utama sekolah dasar Sui. Sebuah kecelakaan mobil telah terjadi. Kirimkan ambulans ke sini. Ruang operasi. Ibu. Kamu harus bertahan hidup. Aku masih punya banyak sekali untuk memberitahumu. Wang Chao. Ruang operasi sudah siap. Persiapan untuk operasi. Ya. Lan, saya akan melakukan operasi Presiden Sheng. Kamu harus beristirahat. Tidak,
Saya harus secara pribadi melakukan operasi pada ibu saya. Jika tidak, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Gagal jantung. Bersiap untuk defibrilasi. Detak jantungnya belum kembali. 200 joule pertama kali. Masih belum ada pemulihan. Mulailah CPE. Senior. Sudah 1 jam berlalu. Menyerah. Ibu. Ini aku Shui. Apakah kamu tidak mencariku? Tolong bangun. Bukalah matamu dan tatap aku. Aku ada di sini. Tolong bangun. Akhirnya aku menemukan keluargaku. Kamu tidak bisa meninggalkanku lagi. Ibu. Shui, apakah sakit? Apakah kamu terjatuh? Ibu ada di sini. Tidak sakit. Shui adalah bayi kesayangan ibu. Detak jantung pasien telah kembali. The Senior. film was translated and narrated by M Media. Selebihnya saya serahkan kepada Anda. Jangan khawatir. Ibu. Tidak. Ibu. Tidak. Lan. Kamu sudah bangun. Di mana ibuku? Ibu saya baik-baik saja, kanan. Operasi tersebut berhasil. Setelah efek anestesi hilang, dia akan bangun. Itu luar biasa. Dengan tangan-tangan saya ini, aku menyelamatkan ibuku. Bertahun-tahun lamanya mempelajari kedokteran. Semua itu sepadan. Shui. Ibu akhirnya menemukanmu. Shui, tahukah kamu selama bertahun-tahun ini, betapa aku merindukanmu? Anda tahu segalanya. Changqing memberitahuku. Mengapa kamu tidak? Bisakah kamu bertemu kembali denganku lebih cepat? Saya mengerti, kamu masih menyalahkanku. Karena kehilanganmu saat itu. Tidak. Saya belum pernah menyimpan dendam terhadapmu. Aku hanya takut. Aku tahu, Anda takut bahwa setelah kita bersatu kembali, Anda akan menghadapi pembalasan dari Tianqi. Asisten Liu sudah menyelidiki semuanya. Orang yang mengendarai mobil di sekolah dan memukulku adalah Tianqi. Anda adalah ibu kandungnya. Bagaimana mungkin dia? Apakah kamu begitu tidak berperasaan? Semua ini karena aku terlalu memanjakannya. Dia sekarang tidak lagi menghargai keluarganya. Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Saat kamu menghilang di usia 8 tahun, saya juga bertanya-tanya jika masalah ini ada hubungannya dengan Tianqi. Tapi aku tak berani memikirkannya terlalu dalam. Aku hanya takut. Aku takut bahwa orang yang kulahirkan adalah sejenis iblis. Lan. Aku sangat lelah. Anda pasti lelah, saudari. Minumlah sesuatu. Terima kasih, adikku. Ini enak sekali. Kamu juga punya. Aku tidak haus. Aku akan meminumnya sebentar lagi. Adik laki-laki, aku sangat mengantuk. Kakak perempuan, jika kamu mengantuk, tidurlah. Saat kamu bangun tidur, kamu akan bisa melihat ibu. Xing Shui. Selama kamu menghilang, ibu hanya akan cintai aku saja. Sekarang aku ingat. Seng Tianqi lah yang menjualku. The film was translated and narrated by M Media. Petugas, bisakah kamu mengizinkanku? Apakah kamu akan menyampaikan beberapa patah kata lagi kepadanya? Nenek sihir tua. Kamu benar-benar kejam. Untuk benar-benar memanggil polisi, untuk menangkap saya. Bahkan seekor harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Jaga ucapanmu. Dia adalah ibu kandungmu. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk menggurui saya? Karena aku adalah saudara perempuanmu. Apa yang tadi kamu katakan? Kamu adikku. Saudari saya meninggal dunia sudah lama sekali. Mati hingga tak tersisa secuil pun tulang. Ditinggalkan.
Apakah kamu ingat botol susu ini? Ini persis sama dengan yang itu. Kau mengembalikannya padaku saat itu, kecuali botol yang kau berikan padaku. Hanya berisi pil tidur di dalamnya. Itu tidak mungkin. Saya telah menginstruksikannya dengan jelas untuk menjual Anda jauh. Bagaimana mungkin kamu bisa kembali? Saat saya berada di dalam mobil, aku terbangun. Lalu aku melompat keluar dari mobil. Kepalaku membentur batu, dan aku kehilangan ingatanku. Saya dibesarkan oleh Rumah Kesejahteraan Haicheng. Sekarang saya seorang dokter. Xing Shui. Aku membencimu. Shen Shui, kamu memang sosok yang tangguh. Kau membawa sial padaku saat kita masih muda. Dan sekarang kita sudah dewasa. Kamu masih saja membawa sial padaku. Seharusnya kau tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Inilah yang harus kau bayarkan padaku. Meninggalkan saudara perempuanmu, dan bersekongkol melawan ibumu. Untuk sisa hidupmu, bertobat di penjara. Segala sesuatu di keluarga Sheng adalah milikku. Anda tidak berhak mengambilnya. Kamu tidak punya hak. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Aku akan memasak hari ini. Mari ibu dan anak perempuan. Semoga acara kumpul-kumpulmu menyenangkan. Lan, kamu adalah satu-satunya pilihan dari hidupku. Bukan karena kecantikanmu. Juga bukan karena keunggulan Anda. Tetapi karena kamu adalah kamu. The Versi film was unik dari dirimu. translated and narrated by M Media. Kamu serius? Aku selalu sangat serius tentangmu. Lan. Bisakah Anda memberi saya kesempatan agar aku bisa mengurusmu dan Chengsen? Saya bersedia. Lan, kita sudah pernah kehilangan kesempatan sekali. Saya akan menghabiskan sisa hidup saya menebus kesalahan. Lan, apakah kamu merasa sedikit kurang sehat? Ibu, saya baik-baik saja. Jauh lebih baik. Dia hamil. Dia sudah hamil lebih dari 2 bulan. Dan itu kembar. Chengqin, bagus sekali kamu. Itu bagus sekali. Aku akan punya adik laki-laki atau perempuan. Lan. Terima kasih. Angkat teleponnya. Ibu, Sudah lama sekali. Dan kamu bahkan tidak. Hubungi saya. Akan ada makan malam keluarga minggu depan. Ingatlah untuk kembali lagi. oke saya mengerti. Ibu izinkan saya bercerita kepadamu beberapa kabar baik. Lan. Itu. Akhir pekan. Makan malam keluarga kami. Kembalilah bersamaku. Ini adalah waktu yang tepat untuk berbagi kabar baik ini bersama ibuku juga. Oke. Apapun yang terjadi, badai yang kita hadapi, kita akan menghadapinya bersama-sama. Hadapi mereka bersama-sama. Bos, beri aku 2 hari lagi. Hanya 2 hari. Apakah itu tidak apa-apa? Bos, saya mohon kepada Anda. Anda ingin berlari tanpa membayar. Aku akan membunuhmu hari ini. Berhenti memukulku, berhenti. Bos, berhenti memukul, berhenti. Berhenti. Saya akan membayar uang ini untuknya. Nona Zhu. Lama tak jumpa. Apakah kamu benar-benar bermaksud demikian? Untuk membantu saya membayar kembali 1 juta itu. Ini 500.000. 500.000 sisanya. Dia akan memberikannya kepada Anda sesegera mungkin. Lakukan sesuatu untukku. 500.000 itu, aku akan memberikannya padamu. Apa itu? Kinlan membuatku diusir oleh kakak, namun dia bisa jadi sangat mesra dengan Changqing. Ini tidak adil. Aku ingin menghancurkan reputasinya dan membiarkannya mati dengan kematian yang menyedihkan. Aku akan tetap melakukannya meskipun kau tidak mengatakan apapun. Seorang wanita seperti Kinlan seharusnya dibuang di selokan yang bau, membusuk dan berbau. Bibi, hari ini adalah waktu makan malam keluarga Anda.
Tidak pantas bagi saya untuk datang. Apa yang tidak pantas dari hal itu? Ini semua karena kamu, bahwa saya mengadakan makan malam keluarga ini. Ibu, Changqing. Hari ini adalah makan malam keluarga. Mengapa kamu membawa orang luar? dia bukan orang luar. Namanya Qinlan. Dia tunanganku. Saya pikir, karena hari ini, makan malam keluarga, aku akan membawanya, untuk bertemu kerabat, dan kenalilah mereka. Masalah sebesar itu, mengapa kamu tidak katakan sesuatu padaku sebelumnya? Bibi, Changqing pasti tidak akan memberitahu Anda sebelumnya. Karena jika kamu tahu, Anda pasti tidak akan setuju. Mengapa kamu mengatakan demikian? Karena wanita ini, dia tidak hanya pernah menikah, tapi dia juga punya anak. Ini anaknya, sudah di sekolah dasar. Changqing, apakah yang dikatakan Lia itu benar? Ibu, aku tidak peduli dengan semua itu. Aku sangat menyukai Qinlan. Anda, dasar anak yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda mencoba untuk membuatku marah sampai mati? Keluarga Gu kami, setidaknya merupakan keluarga terhormat. Di Yuncheng. Bagaimana mungkin kamu menikah seorang wanita yang bercerai? Yang kuinginkan hanyalah Qinlan sendiri. Jika Anda tidak mau menerima ini, menantu perempuan, kalau begitu jangan akui keberadaanku sebagai putramu. Anda, Betapa meriahnya. Qinlan, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar berhasil mendaki setinggi itu. apa yang kamu lakukan di sini? Qinlan, kamu hidup menumpang dari keluarga Chu kami. Selama 10 tahun, Anda memiliki kewajiban untuk menafkahi saya di masa tua saya. Apakah kamu tidak ingin menikah? Bu Changqing, bagus. Kamu bisa mengajakku bersamamu saat kamu menikah. Mengatakan hal-hal seperti itu. Apakah kamu tidak takut tersambar petir? Ibu saya tidak salah. Qinlan, kamu hanyalah seorang yatim piatu tanpa orang tua. Kamu tidak tahu cara melayani seorang pria, atau bagaimana cara menyenangkan ibu mertua. Aku merasa kasihan padamu, dan memberimu sedikit makanan. Tapi bagaimana kamu bisa membayarku dengan berselingkuh selama pernikahan kami, dan mengkhianati saya? Sangat terang-terangan, aku memberitahumu, tanpa beberapa juta hari ini, Anda bisa melupakan soal pernikahan. Changqing, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar menjadi seperti itu? Orang ketiga karena wanita ini, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Gu. Sama sekali, Anda, Chu Wuli, apakah kamu benar-benar manusia? Jelas sekali kamulah yang berselingkuh selama pernikahan. Changqing dan aku, hanya setelah perceraian. Apakah kita bertemu? Jangan berani-beraninya kau memfitnahnya. Jangan kira, aku tidak tahu. Gu Changqing, aku sudah menyukaimu. Kembali ke universitas. Sekarang kamu masih bekerja di rumah sakit yang sama, menghabiskan setiap hari bersama. Anda mungkin sudah lama sekali. Aku adalah suamimu di rumah, dan Gu Changqing adalah milikmu. Suami kantoran kan? Anda, Jika Anda mengucapkan satu kata lagi, aku akan merobek mulutmu sampai hancur. Mulai kehilangan kendali. Itu membuktikan bahwa saya benar. Bagaimana dengan ini? Beri aku 10 juta, dan aku akan membuang ini. Kubis busuk yang sudah saya gunakan selama 10 tahun. Giliranmu. apakah tidak ada keadilan atau hukum di sebelah kiri? Menantu perempuan ini bekerja sama dengan kekasihnya untuk memukul suaminya dan ibu mertuanya. Kalian orang-orang kelas atas, apakah seperti ini cara menindas orang jujur? Ini nyonya gue. Dia sangat menghargai reputasinya di atas segalanya. Jika dia menikahi menantu perempuan seperti ini, di masa depan, dia tidak akan mampu mengangkat kepalanya. Changqing, lihatlah mereka. Seluruh keluarga ini, mereka semua bajingan. Jika Anda terlibat dengan keluarga ini, untuk sisa hidupmu, Anda tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Lihatlah Lia, betapa gadis yang luar biasa dia. Nyonya Gu, antara aku dan keluarga Chul, tidak ada lagi koneksi. Percaya saya pasti akan menangani ini. Siapa bilang tidak ada hubungan? Jika saya mengatakan ada hubungan, lalu ada satu. Ayah, nenek, aku mohon padamu, berhenti menyiksa ibuku. Ibunya mengorbankan karirnya bagi kita, bekerja keras tanpa mengeluh, berfungsi sebagai ibu rumah tangga selama 10 tahun. Mohon bersikap baik dan membiarkannya pergi. Biarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Anda, anak nakal, kita adalah keluarga di sini. Mengapa kamu memihak dengan orang luar? Izinkan saya bercerita kepada Anda. Jika ibumu menikah dengan orang itu, pria bernama gue, lihat apakah dia masih menginginkanmu. Aku akan menjaga Chen dan memenuhi tanggung jawab seorang ayah. Terima kasih pamanku. Qinlan, seseorang sepertimu tanpa status dan tidak memiliki latar belakang dari lapisan bawah masyarakat. Kamu sama sekali tidak pantas memasuki keluarga Gu. Shen Wansan telah tiba. Presiden Shen. Tetua Shen, apa yang membawamu kemari? Dr. Qin adalah saya, penyelamat. Saya dengar, dia datang untuk bertemu calon ibu mertuanya hari ini. Jadi saya secara khusus menyiapkan beberapa hadiah sederhana untuk menyampaikan ucapan selamat saya. Tetua Shen, ini terlalu berharga. Tidak berharga. Dr. Qin menyelamatkan hidup saya. Menurutmu, hidupku
Apakah ini tidak sepadan? Jeti, dia sebenarnya seorang dokter. Dr. Kie adalah ahli bedah terbaik di Yunchen. Dia telah menyelamatkan banyak pasien. Menyebutnya sebagai orang suci yang masih hidup. Itu bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Seandainya dia tidak menikahi pria yang salah, dia pasti sudah seorang tokoh besar di dunia kedokteran. Saya bisa membuktikannya. Itu adalah Chu Li yang berselingkuh dengan grup Juhao, manajer proyek Kai Wenjing. Itulah mengapa Dr. Qin menceraikannya. Menantu perempuan seperti ini, kamu tidak boleh melewatkannya. Ya. Lalu bagaimana jika Anda seorang dokter, sampai ke tulang-tulangnya, dengan darah kotor mengalir di pembuluh darahmu? Kau adalah orang biasa yang paling rendah kedudukannya. Fakta ini, Anda tidak akan pernah memiliki cara untuk berubah. Grup Xiang kami, pewaris yang paling berharga dan mulia. Bagaimana bisa begitu di dalam mulutmu? Apakah dia menjadi rakyat jelata biasa? Maafkan aku Lan. Ibu datang terlambat. Tidak. Apa yang tadi kamu katakan? Bagaimana mungkin dia bisa? Apakah dia pewaris yang grup? Putriku sendiri. Apakah aku tidak akan mengenalinya? Lan adalah milik kami. Grup Xiang, selama lebih dari 20 tahun. Pewaris keluarga Xiang yang hilang. Dia sebenarnya seorang ahli waris. Putra, ini adalah keluarga Chu kami. Hanya kesempatan untuk mengubah hidup kita. Kita sama sekali tidak boleh melewatkannya. Ibu mertua yang terhormat, silakan terima busur panah dari menantu Anda. Ibu dia. Kamu adalah Chu Li. Ya, saya, Qin Lang, dan aku telah menikah selama 10 tahun. Anak kami sebentar lagi akan masuk SMP. Mertua, di masa lalu, semuanya hanyalah kesalahpahaman. Mulai sekarang, kedua keluarga kita seharusnya bisa akur dan menjalani kehidupan yang baik bersama-sama. Kalahkan mereka. Beraninya kau menindas putri dari keluarga Xiang. Hari ini saya akan mengizinkan Anda sedikit menderita. Nona Su, kamu pikir kamu mau pergi kemana? Ini urusan antara kamu dan Chu Li. Dendam di antara kalian berdua. Semuanya. Dia melakukan semuanya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Dasar jalan, kamu berbohong. Semua hal buruk ini dilakukan oleh Julia 3 bulan lalu. Dia menghasut Kai Wenjing. Dia ingin bersama Gu Changqin dan bahkan memberinya obat bius. Dia bahkan membuatku menjelekkan Qin Lan di mana-mana. Orang yang pantas dipukuli seharusnya dia. Lepaskan aku. Saya, pewaris grup Zhou. Beraninya kau menyentuhku. Bagaimana mungkin aku mengingatnya? Tuan Tua Chu sudah mengusirmu dari rumah. Qin Lan, maafkan saya, mohon maafkan saya. Aku tidak bermaksud. Target Anda. Aku terlalu mencintai Changqing. Itulah sebabnya aku tersesat. Mohon maafkan saya. Seseorang seperti kamu, yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Apakah kamu benar-benar akan bertobat? Seandainya aku masih seperti itu, tanpa identitas, anak yatim piatu tanpa status, maukah kamu meminta maaf padaku? Anda tidak akan. Kamu akan terus mempermalukan saya untuk memuaskan kesombonganmu. Lan, bagaimana seharusnya kita menghadapinya? Haruskah kita menggunakan beberapa metode? Tidak perlu, Bu. Berurusan dengan orang seperti dia hanya akan mengotori tangan kita. Mari kita serahkan dia ke polisi. Biarkan hukum menghukumnya. Bawa dia pergi. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Dan ibu dan anak ini, mereka menyiksa kamu selama 10 tahun. Menurut saya, kita mungkin juga masing-masing mematahkan salah satu tangan mereka. Istri, demi pernikahan kita, tolong selamatkan nyawa kami. Kehidupan anjing ini. Ya silakan. Demi Chang, izinkan kami pergi. Hanya kali ini saja. Sedikit hubungan darah. Anda bersama Cheng. Saya sudah mengembalikan uangnya untuk dia. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Asalkan kau mengizinkan kami pergi, kami akan menyetujui apapun. Keluar. Lan. Saya minta maaf. Cukup sudah ketika kamu memerintah Qin Lan ke sana kemari. Lan, bukankah kamu bilang begitu? Masih ada hadiah untuk Nyonya Gu. Nyonya Gu, Lan sedang mengandung anak Changqing. Dan itu adalah anak kembar non-identik. Ini adalah hadiah paling mengejutkan yang pernah saya terima. Ibu, sekarang, bisakah kamu menerima menantu perempuan ini? Aku menerimanya. Bagus. Hari ini saya berada di sini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga Gu dan Sheng. Ini rumah kami. Atas dasar apa Anda menyegelnya? Chu Li menggunakan rumah itu sebagai jaminan untuk pinjaman ban. Sekarang pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi. Jadi properti tersebut harus digunakan untuk melunasi hipotek. Anak laki-laki, itulah yang mereka katakan.
Apakah semuanya benar? Saya berhutang uang kepada kasino. Jika saya tidak membayar kembali, mereka akan mengambil nyawaku. Saya tidak punya pilihan. Jadi saya mengambil pinjaman hipotek. Bagaimana saya melahirkan? Hal yang sangat tidak beruntung sepertimu. Sang istri melarikan diri. Anak laki-laki itu dijual. Dan sekarang, bahkan tidak ada tempat untuk hidup. Keluarga ini, semuanya hancur karena kamu. Ibu, saat kamu memerintah Kinlan ke sana kemari, aku tidak menyangka kau berhati lembut. Cukup, berhenti menangis. Hal terpenting sekarang adalah cara mendapatkan uang. Apakah Anda punya caranya? Ibu, di tangan kita. Bukankah kita masih punya kartu truf? Nenek kalian semua, sekarang kamu bahkan tidak bisa mampu makan. Ya, ayahmu berutang. Banyak hutang judi. Ceng-ceng, apakah kamu akan pulang bersama nenek? Tidak, ibu akan marah jika dia mengetahuinya. Ceng-ceng, kamu mentraktir nenek makan. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang perlu saya ucapkan terima kasih? Nenek masih ingat kamu. Kamu selalu paling menyukai minuman ini. Ini untukmu. The film was Terima kasih, Nenek. translated and Nenek, aku narrated harus by pergi. Media. Ibu dan pamanku sedang menunggu saya pulang untuk makan malam. Ceng-ceng, apakah kamu sekarang memandang rendah nenek? Minuman yang diberikan nenek kepadamu, kenapa kamu tidak meminumnya? Tidak, Nenek. Ceng-ceng, jangan salahkan nenek. Ayahmu dan aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Tetapi untuk mengambil langkah ini, jangan sentuh anakku. Akhirnya kau sampai di sini. Cuwuli, kamu benar-benar sudah gila. Ceng-ceng adalah putra kandungmu. Bagaimana bisa kau tega menculiknya? Dia bahkan tidak mengakuinya. Saya sebagai ayahnya, mengapa saya masih harus mengakui anak ini? Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Apakah kamu tidak mencintai Kinlan dan Chu Cheng? Bagus. Kemudian gunakan hidupmu untuk ditukar dengan nyawa Chu Cheng. Apakah Anda bersedia? Jangan dengarkan dia. Dia orang gila. Ayo cepat. Saya tidak memiliki banyak kesabaran. Cuwuli, orang yang kau benci adalah aku. Biarkan Ceng-ceng dan Changking pergi. Aku berada di bawah kekuasaanmu. Gu Kangking itu tidur dengan wanitaku dan mencuri anakku. Dia harus membayar dengan nyawanya hari ini. Bagus. Changking, Apakah itu cukup? Gu Changkin, kamu benar-benar menyedihkan. Bergegas membersihkan kekacauan orang lain. Bersedia menukar hidupmu untuk anak orang lain. Kamu tidak akan pernah mengerti. Saya akan merawat Cheng Chen sebagai anak kandungku sendiri. Tetap sama. Tidak seorang pun bisa. Bisakah mereka melindungimu sekarang? kamu hanya menginginkan uang kan? Tentukan harga Anda. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang pernah sekamar denganku. Kamu masih lebih mengenalku. Saya ingin semuanya atas nama Anda dan Gu Changkin. Semua aset. Apakah kamu tidak takut mengambil tanggung jawab yang terlalu besar? Kakimu sebenarnya baik-baik saja. Cuwuli menculik Cheng Cheng. Selain menginginkan uang, dia pasti juga berencana untuk menyiksa kamu. Bawa ke sini. Ambil ini untuk berjaga-jaga. Cuwuli, orang yang kau benci adalah aku. Bebaskan Cheng Cheng dan Changking. Saya siap membantu Anda. Kalian para pezina yang tidak tahu malu. Beraninya kau berbohong padaku. Jika kau berani melontarkan kata-kata kotor lagi, aku akan memotong lidahmu. Cheng Cheng, apa kamu baik-baik saja? Ibu, aku minta maaf. Aku telah membebanimu lagi. Biarkan anakku pergi. Kinlan. Kinlan, kami berdua sungguh tidak bisa terus hidup. Itulah mengapa kami menggunakan trik kotor seperti itu. Percaya saya, Cuwuli, dia tidak akan pernah menyakiti Cheng Cheng. Dia hanya ingin menipu untuk mendapatkan uang untuk dibelanjakan. Ini bukan kejahatan yang dihukum mati. Berunding dengan seekor binatang buas, hanya membuang-buang hidup. Anda sebaiknya menyimpan kata-kata ini untuk memberitahu polisi. Siapa yang menelepon polisi? Petugas, The film was Saya menelepon polisi. translated and Dia narrated menyandera by putra saya. Media. ini pisaunya. Bawa dia pergi. Aku tidak menerima ini. Kinlan, selama aku masih hidup, kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkanku. Putra, tidak akan terjadi apapun padamu. Ibu semakin tua. Changking. Terima kasih, Papa Gu.
Saat aku pertama kali menikah, tidak ada upacara pernikahan, tidak ada cincin kawin. Saya menghabiskan waktu 10 tahun tergelap dalam hidupku. Tapi aku tidak menyerah, hak untuk mengejar kebahagiaan. Sembari meraih kesuksesan dalam karir saya juga menunggu orang yang benar-benar mencintaiku. Saya ingin menggunakan pengalaman pribadi saya untuk memberitahu semua orang, perceraian bukanlah hal yang memalukan. Selama kita cukup berani untuk menjadi diri kita sendiri, pasti akan ada seseorang yang mencintai dirimu seutuhnya. Rakyat, aku mempercayakan ibu kepadamu. Kamu pasti sangat menyayanginya. Jangan khawatir. Lan, kamu sangat cantik hari ini. Kamu juga sangat tampan. Saya sudah berkali-kali memimpikan pemandangan seperti ini. Tetapi, setelah bangun tidur, aku tak pernah bisa menghubungimu. Kau menungguku selama lebih dari 1 dekade. Untuk sisa hidup kita, kita akan berjalan bergandengan tangan. Aku mencintaimu. Aku pun mencintaimu.